I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2 semester 3. Perkenalkan, nama saya Marisa. Perkenalkan, nama saya Durlince Pitersina Karet. Kami di sini akan menjelaskan atau mengedukasikan tentang penyakit gastroenteritis. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit gastroenteritis atau flu perut. Gastroenteritis adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Di masyarakat luas, gastroenteritis lebih dikenal dengan istilah muntaber. Adapun gejala utama pada gastroenteritis adalah diare dan muntah. Dan itu akan muncul gejala biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Bisa juga berlangsung selama 10 hari. Selain muntah dan diare, penderita gastroenteritis atau flu perut juga berisiko gejala tambahan seperti demam, menggigil, sakit kepala, mual-mual, dan juga tidak memiliki nafsu makan, sakit perut, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh virus. Ada 2 jenis virus yang menjadi penyebab utama penyakit gastroenteritis, yaitu norovirus dan rotavirus. Selain kedua virus ini, dan juga bisa disebabkan oleh adenovirus dan juga astrovirus. Selain virus, gastroenteritis juga dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, obat-obatan seperti antibiotik, antasida, dan juga obat-obatan kemoterapi. Oke, kita lanjut dengan penularannya. Penularannya, penyakit ini bisa melalui kontak langsung, misalnya berjabat tangan dengan penderita atau tidak sengaja menghirup cipratan air liur. Virus ini juga bisa dapat menular melalui makanan dan minuman atau benda yang sudah terkontaminasi dengan virus ini. Kebiasaan tidak mencuci tangan setelah buang air atau sebelum makan juga sangat besar dan sangat beresiko untuk terkena gastroenteritis. Jadi biasakanlah mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Oke, kita lanjut dengan diagnosis. Dari tanda yang muncul yaitu muntah, diare. Jika gejalanya bersifat ringan dan berlangsung singkat, maka pemeriksaan ke dokter itu tidak perlu dilakukan karena kondisi ini dapat sembuh dengan sendirinya. Tapi harus pemeriksaan ke dokter jika gejalanya yang semakin parah. Pada kondisi ini, dokter akan menanyakan riwayat kesehatan pasien atau penderita dan akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien seperti mengukur tekanan darah dan mengukur nadi dan juga mengukur suhu tubuh pasien atau penderita. Jika diperlukan juga, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan feses supaya bisa mengetahui apa penyebab terjadinya diare tersebut atau gastroenteritis. Sebagian besar pemeriksaan gastroenteritis atau flu perut tidak memerlukan pemeriksaan khusus atau perawatan khusus karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan sendirinya. Langkah dan penanganan utama untuk gastroenteritis: memperbanyak mengonsumsi air putih, makanan yang bergizi. Penderita juga dianjurkan untuk makan makanan yang
porsinya lebih sedikit, tapi selang beberapa langkah langkah penanganan utama untuk gastroenteritis kepada penderita harus memperbanyak mengonsumsi air putih dan juga memakan makanan yang bergizi atau berserat dalam porsi lebih sedikit atau sering-sering. Penanganan buat penderita juga harus menghindari atau mengonsumsi susu, yogurt, kopi, alkohol, keju, dan juga makanan pedas atau makanan yang berserat tinggi atau makanan yang tinggi lemak. Dan penderita juga dianjurkan untuk meminum Oralit untuk membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Baik, kita lanjut dengan langkah pengobatan gastroenteritis. Langkah pengobatan gastroenteritis lebih bertujuan untuk menghindari gejala makin memburuk atau mencegah terjadinya dehidrasi terutama pada anak-anak dan kepada penderita. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut di komplikasi gastroenteritis. Komplikasi gastroenteritis yang dialami penderita menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Yang pertama, pusing. Yang kedua, mudah lelah dan mengantuk. Yang ketiga, merasakan haus terus-menerus. Yang keempat, mulut kering. Yang kelima, urin berwarna pekat dan gelap. Pencegahan yang kita bisa lakukan, yang pertama, tidak berbagi peralatan makan dan mandi dengan orang lain. Yang kedua, membersihkan barang-barang yang mungkin telah terkontaminasi dengan virus atau bakteri. Yang ketiga, menghindari makanan mentah dan setengah matang. Yang keempat, membersihkan kamar mandi dan dapur secara rutin, terutama gagang pintu dan dudukan toilet, serta membersihkan peralatan masak. Yang kelima, mengonsumsi minuman kemasan dan hindari penggunaan es batu saat Anda sedang bepergian.